Halo, selamat pagi anak-anak kelas 10. Berjumpa kembali dengan Miss Dian yang asoy boy di pelajaran yang endol surendol kimia. Kita masih berada di bab ikatan kimia dan bentuk molekul. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai ikatan kimia, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen ya. Maka kali ini kita akan membahas mengenai bentuk molekul. Nah, untuk bentuk molekul ini pertama kita akan belajar mengenai teori domain elektron ya. Suatu molekul ini terbentuk dari gabungan atom-atom yang sejenis atau tidak sejenis melalui suatu ikatan. Misalnya kalau sejenis ini H2O2 ya. Tetapi kalau yang lain jenis misalnya HCl, NaCl ya. Pasangan elektron yang digunakan secara bersama ini disebut pasangan elektron ikatan atau PEI. Ini misalnya pada ikatan kovalen kemarin di mana ikatan kovalennya adalah terbentuk dari elektron yang digunakan secara bersama supaya mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia ya. Nah, pasangan elektron yang tidak digunakan untuk berikatan ini disebut pasangan elektron bebas. Yuk kita lihat ilustrasinya di sini di mana F berikatan dengan F ya. Di sini kita lihat ada elektron yang saling berikatan ya, karena F ini elektron valensinya 7, maka dia butuh 1. Nah, 1 ini dia dapat dari temannya yang lain sesama F yang juga membutuhkan ya. Nah, karena ini dipakai secara bersama maka disebut PEI atau pasangan elektron ikatan. Nah, sementara yang di sini ini pasangan elektron bebas karena dia berikatan dengan elektron yang berasal dari dirinya sendiri ya. Jadi ini PEB, tapi yang dipakai bersama itu disebut PEI ya. Nah, bentuk molekul ditentukan oleh banyaknya elektron ikatan dan elektron bebas. Nah, kita lihat tabel berikut. Nah, ini agak rancu ya. Ini ada ralat, silahkan nanti diperbaiki. Mungkin bisa dilihat di bukunya bahwa yang di sini nih PEI ya, ini yang PEB ya. Jadi ini terbalik ya. Nah, untuk CH4 ini semuanya berikatan dengan H karena C ini mempunyai elektron valensi 4 sehingga dia membutuhkan 4 elektron lagi yang dia peroleh dari unsur H ya. Sehingga jumlah PEI-nya ini PEI ya, yang berikatan itu ada 4 dan dia tidak memiliki pasangan elektron bebas atau 0 ya. Demikian juga untuk BF3 di mana PEI-nya 3 ya, semuanya dipakai untuk berikatan dengan F dan PEB-nya 0 ya. Kemudian NH3 ya, 3 dia berikatan dengan H ya, dengan unsur H. Kemudian yang satunya lagi dia merupakan PEB karena N ini memiliki elektron valensi 5 ya, di mana 3 bereaksi berikatan dengan H sehingga 5 ditambah 3 itu sudah 8 ya, sehingga dia masih sisa 2 ini membentuk pasangan elektron bebas. Kemudian H2O ya, jumlah PEI-nya 2, PEB-nya juga 2. Oke, kita lanjut lagi. Penyusunan elektron menurut teori domain elektron ini mengikuti aturan sebagai berikut ya. Pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di dalam suatu molekul ini akan menempati posisi di sekitar atom pusat sehingga sebagai akibatnya tolak-menolak antara pasangan elektron tersebut menjadi sekecil-kecilnya sehingga pasangan elektron akan berada pada posisi yang terjauh. Kemudian kedudukan pasangan elektron yang terikat ini menentukan arah ikatan kovalennya sehingga menentukan bentuk molekulnya. Kemudian pasangan elektron bebas, jadi yang tidak berikatan tadi, mengalami gaya tolak yang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan sehingga pasangan elektron bebas ini akan mendorong pasangan elektron ikatan ini lebih mendekat ya, sementara dia menjauh sehingga pasangan elektron bebas ini akan menempati ruangan yang lebih luas ya. Nah, bentuk molekul yang terjadi akibat banyaknya PEI dan PEB ini sebagai berikut ya.
Nah, kamu juga bisa lihat di buku ya. Nah, kalau pada waktu sebelum pandemi dulu ini kamu harus hafal ya 220, 330 nih linear segitiga datar. Nah, sekarang kamu cukup memahaminya ya. Nanti juga misalkan tambahkan video mengenai practical problem bagaimana memahami ini kok bisa 330, kok bisa 321 ya. Nah, misalnya untuk CH4 ini Miss terangkan ya. C ini memiliki elektron valensi 4 ya. Nah, masing-masing ini butuh berikatan dengan 1 supaya jadi 8 ya, sehingga dia berikatan dengan unsur H. Unsur H ini hanya punya 1 elektron valensi. Sehingga unsur H ini elektronnya masuk ke C ya, karena semua masuk jadi PEI-nya ada 4 dan dia tidak punya pasangan elektron bebas sehingga tipenya disebut AX4. Nah, bentuk molekulnya tetrahedral ya, atau bisa kamu lihat dari sini langsung ya, CH4 berarti PEI-nya pasti 4 ya kan, karena berikatan dengan H ya. Nah, karena elektron valensinya 4 otomatis 0 ya. Nah, kemudian misalnya untuk BCl3. BCl3 ini dia punya elektron valensi 3 berikatan dengan 3Cl ya. Nah, 3Cl sehingga dia tidak punya lagi pasangan elektron bebas ya. Mudah ya untuk dipahami. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi. Nah, misalnya kalau untuk NH3. NH3 ini kamu harus tahu dulu nomor atomnya 7 sehingga konfigurasinya 2, 5 ya. Jadi 5 dia butuh 3 sehingga dia akan berikatan dengan H di sini 3 ya. Nah, 5 butuh 3, dia sudah keambil 3, sisa berapa? 2, sehingga 2 ini merupakan satu pasangan sehingga sepasang elektron bebas ya, yang berikatan ada 3, yang elektron bebas ada 1 ya, jelas ya. Nah, kemudian ini H2O. O ini elektron valensinya ada 6, maka dia butuh 2 ya, dia butuh 2 sehingga dia ambil dari H ya, sehingga 2 di sini pasangan elektron ikatannya sudah pasti 2. 6 sudah keambil 2 ya untuk berikatan sehingga sisa 4. Sisa 4 ini merupakan 2 pasang ya kan, harus sepasang sehingga ada 2 pasang elektron bebas ya, sehingga bentuknya seperti ini AX2E2 membentuk suatu sudut ya. Nah, ayo lagi. Misalnya PCl5 ya, PCl5 ini elektron valensinya 5. 5 berikatan dengan 5 elektron yang masing-masing berasal dari satu unsur Cl ini ya. Nah, karena 5-5-nya sudah berikatan maka PEB-nya 0 ya, sehingga 5, 5, 0 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, langkah-langkah dalam meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron. Nah, ini untuk bahasa Inggrisnya ini seringkali disingkat ya VSEPR ya, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Ya, yuk kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama kamu harus menentukan elektron valensi masing-masing atom. Nah, yang kedua, jumlahkan elektron valensi atom pusat dengan elektron valensi atom yang digunakan untuk berikatan. Kemudian menentukan banyaknya pasangan elektron, yaitu jumlah elektron valensi yang telah ditentukan dibagi 2. Ya, kenapa dibagi 2? Karena harus satu pasang. Ya. Kemudian menentukan banyaknya elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Nah, setelah kita dapatkan PEI dan PEB, maka kita ramalkan bentuk molekul yang terjadi. Ya. Nah, teori yang kedua adalah teori hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Ya, hibridisasi adalah peristiwa pembauran atau pembastaran orbital-orbital sehingga menghasilkan orbital baru yang disebut orbital hibrida. Ya, jika suatu molekul diketahui geometrinya, maka dapat dijelaskan hibridisasi yang terjadi. Bentuk orbital hibrida, hasil hibridisasi orbital ini bergantung pada jenis dan banyaknya orbital yang mengalami
hibridisasi. Nah, ini ya bentuk-bentuk hibrida hasil hibridisasi orbital. Nah, ini kita kenal lagi SP, SP2, SP3 ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Miss terangkan melalui practical problem ya. Nah, ini masih sama. Nah, dari bentuk molekul tersebut kita bisa temukan apa yang disebut senyawa polar dan non-polar. Ya, senyawa polar adalah peralihan antara senyawa ion dengan senyawa kovalen. Jadi sebetulnya yang bisa menghantarkan listrik itu pasti polar. Ya, karena apa? Karena punya kutub. Kalau dia punya kutub maka ada positif dan negatif sehingga bisa terjadi aliran elektron ya di sini. Nah, tetapi ada beberapa senyawa kovalen yang seharusnya kovalen itu seharusnya tidak bisa menghantarkan listrik ya, tetapi karena dia bisa menghantarkan listrik ini disebut senyawa polar ya. Nah, karena itu ini merupakan peralihan. Nah, pada molekul nonpolar titik pusat muatan positif ada di tengah-tengah molekul berimpit dengan titik pusat muatan negatif sehingga dia tidak punya momen kutub. Nah, ini yang penting itu ada kutubnya ya. Nah, sementara pada molekul polar titik pusat muatan positif ini tidak berimpit ya sehingga menimbulkan dipol, dua kutub positif dan negatif. Nah, orientasi molekul polar dalam medan listrik misalnya ya kita lihat di sini contohnya adalah model molekul polar misalnya HF ya di sini jadi ada kutub positif dan kutub negatif ya. Tanpa ada medan listrik maka orientasi molekul HF ini sembarang ya. Tetapi begitu ada medan listrik maka dia akan bergantung pada jenis muatannya ya. Jadi dia langsung berubah ya. Jadi kalau tidak ada medan listrik seperti ini, kemudian begitu ada medan listrik dia akan berubah sehingga dia siap untuk menghantarkan listrik ya. Terjadinya dua kutub ini disebabkan karena adanya perbedaan kekuatan tarik menarik elektron atau keelektronegatifan. Nah, syaratnya ini tentunya jika misalnya golongan 1 dengan golongan 7 ya. Jadi kalau yang harga elektronegativitas lebih besar daripada unsur yang lain dia akan cenderung membentuk kutub negatif karena kemarin kan sudah belajar harga En itu makin ke kanan makin besar ya sehingga makin negatif ya. Nah, suatu molekul polar ini momen dipolnya ini besarnya bisa kita hitung seperti ini rumusnya. Nah, ini keterangannya ya. Nah, hubungan bentuk molekul dengan kepolaran pada senyawa. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, misalnya untuk HF, ini ternyata dihitung ya momen dipolnya sekian. Kemudian CCl4 ya, ini ada 0. Kemudian CH3Cl ya, ini 1,86 D ya. Kalau dia semakin besar, maka dia semakin polar ya. Kalau 0 begini berarti dia non polar ya. Nah, kita masuk pada gaya antar molekul. Yang pertama adalah gaya van der Waals. Ini adalah gaya yang relatif lemah yang terdapat antara molekul-molekul suatu kristal kovalen. Ya, gaya van der Waals sendiri terdiri dari yang pertama adalah gaya dipol-dipol yang merupakan interaksi elektrostatik antara molekul-molekul polar atau dikutub. Nah, gaya dipol ini jauh lebih kecil daripada ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Jadi yang paling kuat itu ikatan ion ya. Jadi yang paling bisa menghantarkan listrik itu ikatan ion ya. Nah, gaya dipol ini lebih kecil bahkan dari ikatan kovalen ya. Nah, yuk kita lihat gaya dipol-dipol itu seperti apa. Nah, ini gambarnya ya. Nah, molekul polar itu tarik-menarik satu dengan yang lain pada saat muatan yang berlawanan saling mendekat. Nah, ini. Jadi kalau ada di sini positif, ini negatif, maka dia akan ada tarik-menarik ya. Jadi sekalipun kecil tetapi ada ya kepolarannya ya. Nah, kemudian molekul polar ini tolak menolak pada saat muatan yang sama mendekat nih. Misalnya positif ketemu positif dia akan tolak menolak ya. Ini juga menolak. Ini negatif dengan negatif dia akan menolak. Nah, inilah yang disebut gaya dipol-dipol ya.
Nah, yang kedua adalah gaya London atau gaya dispersi. Nah, gaya London adalah gaya tarik antar atom yang disebabkan adanya dipol sementara dalam atom. Jadi dia cuma sementara aja ya, tetapi sudah lumayan menghasilkan satu gaya tertentu ya. Nah, kemudian kita akan lihat adanya ikatan hidrogen ya. Nah, ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom hidrogen dengan atom-atom yang harga keelektronegatifannya besar ya. Di sini adalah N, O, dan F dengan gaya elektrostatik ya. Jadi unsur F karena keelektronegatifan itu kan makin ke kanan makin besar, kemudian makin ke atas makin besar, sehingga F itu yang paling besar harga keelektronegatifannya. Kemudian juga di belakangnya F ada O dari golongan 6A, kemudian juga N dari golongan 5A ya. Nah, ini yang menyebabkan timbulnya ikatan hidrogen ya. Adanya ikatan hidrogen ini juga menimbulkan titik didih dan titik lelehnya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, tentunya tetap lebih kalah kalau dibandingkan dengan ikatan ion. Nah, ini yang terjadi seperti adanya es di kutub ya. Ini merupakan salah satu contoh dari ikatan hidrogen. Oke, sampai di sini pembahasan Miss mengenai bentuk molekul. Nanti akan Miss kirimkan video practical problem yang membahas tentang soal-soal juga mengenai teori hibridisasi tadi ya, bagaimana terbentuknya peristiwa hibridisasi. Jangan lupa mengerjakan soal ataupun latihan yang Miss kirimkan melalui Google Classroom ya. Selamat belajar.